Baik, ibu-ibu, sekarang kita akan belajar secara berdiskusi ya Bu ya mengenai lembar kasus nenek A. Nah, sekarang ibu-ibu akan dibagi ke dalam 3 kelompok ya Bu ya. Langsung saya tunjuk, nggak apa-apa ya Bu ya. Baik. Nah, untuk kelompok yang pertama itu adalah kelompok Ibu Dede. Kemudian untuk kelompok yang kedua itu adalah Ibu Ani. Untuk kelompok yang ketiga Ibu Nur. Nah, baik. Nah, Ibu, masing-masing kelompok itu akan berdiskusi mengenai kasus nenek A, Ibu ya. Nah, sebelumnya saya akan bagikan dulu Ibu ya. Di sini sudah saya copy ya Bu ya, kasus nenek A. Nah, baik, di sana sudah terdapat kasus daripada nenek A beserta pertanyaannya ya Bu ya. Karena tugas daripada masing-masing kelompok itu adalah berdiskusi kemudian menjawab pertanyaan yang berbeda. Ibu ya, setiap kelompoknya itu pertanyaannya berbeda ya Bu ya. Untuk kelompok pertama atau kelompok Ibu Dede itu baik bisa dilihat di kertas yang tadi saya bagikan Ibu ya. Untuk kelompok Ibu Dede itu pertanyaannya adalah termasuk lanjut usia yang seperti apakah nenek tersebut, kemudian apa ciri-cirinya. Nah, untuk kelompok 2 pertanyaannya itu adalah apakah nenek tersebut mengalami kekerasan? Jika iya, kekerasan apa yang dilakukan oleh anak atau keluarganya? Itu untuk kelompok Ibu Ani. Nah, kemudian untuk kelompok 3 atau kelompok Ibu Nur, pertanyaannya adalah apa yang dapat dilakukan oleh anak atau keluarga atau orang terdekat jika menghadapi lanjut usia yang demikian. Nah, baik, tugas-tugasnya bisa dipahami Bu? Baik, terima kasih. Nah, Ibu, untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan tersebut, saya beri waktu 5 menit. Ya, Bu ya? Cukup nggak ya, Bu ya? Cukup. Nah, ya, baik. Silakan, Bu. Baik, Ibu-ibu, setelah kita tadi berdiskusi, nah sekarang saya minta perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3 untuk menyampaikan pendapatnya. Ya Bu ya? Baik, saya mulai dari kelompok 1, yaitu kelompok dari Ibu Dede. Ya, maka silakan siapa yang mau menyampaikan pendapatnya, perwakilannya. Ya. Ibu Dede, iya mangga. Gimana Bu? Tadi pertanyaannya adalah termasuk lanjut usia yang seperti apakah nenek tersebut? Kemudian apa ciri-cirinya? Gitu ya Bu ya? Iya, mangga Bu. Jadi gimana Bu? Oh iya, jadi si nenek tersebut itu yang pertama itu adalah mengeluh ya Bu. Yang kedua itu terus apa Bu? Sulit diatur gitu ya Bu. Sulit diatur.
Ada lagi? Iya, terima kasih Ibu Dede. Tepuk tangan dong untuk Ibu Dede. Baik, kemudian untuk kelompok yang kedua, silakan. Siapa yang mau menyampaikan perwakilannya? Iya, mangga. Ibu Ani aja, ya mangga. Ya, gimana Bu? Pertanyaannya itu adalah, apakah nenek tersebut mengalami kekerasan? Iya, katanya. Ibu. Kemudian, oh gitu. Si neneknya dapat dibentak sama menantunya gitu ya Bu ya. Menantunya nggak sopan ke si ibunya, dibentak Ibu ya, nggak sopan. Kemudian ya Bu, oh tidak peduli ya Bu ya, tidak peduli. Kemudian tidak menyiapkan makanan. Iya baik, terima kasih Ibu Ani. Tepuk tangan dong untuk Ibu Ani. Oke, tidak menyiapkan makanan. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita pada kelompok 3. Kelompok 3 itu adalah, katanya itu, apa yang dapat dilakukan oleh anak atau keluarga atau orang terdekat jika menghadapi lanjut usia yang demikian. Ya, baik. Siapa yang akan menyampaikan, Bu? Ibu Nur. Iya, mangga. Ibu Nur. Gimana, Bu? Harus gimana katanya, Bu? Sabar. Baik. Sabar ya, Bu. Kemudian tetap baik pada orang tua ya Bu ya, tetap baik pada orang tua. Ada lagi Bu? Harus menghormati tetap ya Bu ya, harus hormat. Ada lagi Bu? Oh iya, makasih Ibu Nur. Iya, tepuk tangan dong untuk Ibu Nur. Nah, baik, itu adalah jawaban-jawaban daripada peserta ya, ibu-ibu. Iya. Ada tanggapan nggak Bu terkait jawaban daripada masing-masing kelompok? Baik, silakan, ada yang mau menanggapi. Gimana Ibu Iin? Iya, gimana Bu? Betul ya Bu ya. Walaupun orang tua atau lansia kita itu kadang sering bawel, kadang sulit diatur, kita harus sabar, mempertebal kesabaran ya Bu ya. Iya, anggap saja itu ya Bu ya adalah cerminan kita untuk masa depan ya Bu ya. Iya, kita kan nggak selalu muda ya Bu ya. Iya, terima kasih Ibu Iin. Nah, ibu-ibu ya, sekarang ibu-ibu semuanya boleh melihat ke depan ke flipchart 6. Di sini ada flipchart 6 ya Bu ya. Iya, di sini flipchart 6 itu berisikan
Boleh dibaca bersama-sama, Bu. Kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Nah, apa saja, Bu, kekerasan dan penelantaran terhadap lansia itu? Yang pertama itu adalah fisik, ya Bu ya. Fisik itu adalah kekerasan yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, luka, cacat, atau penyakit. Contohnya adalah mendorong, mencubit, memukul, tidak menyediakan makan atau minum. Nah, kemudian kekerasan dan penelantaran terhadap lansia itu dengan verbal atau kata-kata. Nah, verbal atau kata-kata, tindakan menggunakan kata-kata yang seringkali menyakitkan, ya Bu ya. Nah, contohnya menyebut nama saja, menghina, mengancam, menakut-nakuti, membentak, marah dengan kata-kata, ya Bu ya. Itu termasuk verbal atau kata-kata. Nah, kemudian kekerasan dan penelantaran terhadap lansia itu adalah bisa dengan emosi, ya Bu ya. Emosi adalah tindakan atau sikap yang menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan trauma, Bu, termasuk penelantaran. Nah, contohnya membiarkan lansia sendirian. Yang kedua itu membatasi bertemu teman. Ketiga, tidak peduli. Keempat, mendiamkan. Dan yang terakhir adalah penelantaran. Nah, kemudian kekerasan dan penelantaran terhadap lansia itu yang keempat itu finansial. Dengan finansial adalah di sini penyalahgunaan harta milik lansia, ya Bu ya. Contohnya memanfaatkan uang lansia, kemudian menggunakan tanpa izin. Yang terakhir adalah tidak memberikan keleluasaan menggunakan uang. Nah, baik Ibu-ibu, itu adalah kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Boleh dong Ibu-ibu, semuanya kita tepuk hebat untuk ibu-ibu yang ada di sini. Baik, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat.